Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadil, Stambuk 072 2018 0017. Saya akan membahas materi pelabuhan khusus perikanan. Pelabuhan khusus perikanan Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap 9,55 juta ton, di mana sebesar 4,78 ton atau 50,1% sudah dimanfaatkan. Potensi sangat besar juga ada di perikanan budidaya, terutama budidaya laut yang mencapai 11,8 juta hektar, di mana yang dimanfaatkan baru sekitar 118.000 hektar. Potensi perikanan terus digali dan dikembangkan sehingga produksi ikan secara nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2004, produksi ikan tercatat 6,1 juta ton, naik menjadi 6,8 juta ton. 2005, 7,4 juta ton. 2006, 8,2 juta ton. 2008, 9 juta ton. 2009 dan pada 2010 mencapai 10,8 juta ton. Pendaratan ikan di dermaga. Kegiatan pendaratan kapal penangkapan ikan di dermaga mencakup bongkar ikan, pengangkutan ke TPI, penyortiran, pembersihan, dan sebagai sarana tempat tambat atau labu. Perawatan dan perbaikan kegiatan ini mencakup perbaikan bagi kapal-kapal yang rusak berat atau ringan, penggantian suku cadang maupun perawatan rutin sebelum melaut. Untuk kegiatan ini diperlukan fasilitas perbengkalan dan fasilitas docking. Pelelangan. Kegiatan di tempat pelelangan ikan atau TPI adalah kegiatan pelelangan ikan hasil tangkapan. Kegiatan lain di dalam pelelangan ini ada kegiatan administrasi, pencatatan, penarikan retribusi, penimbangan, dan lain-lain yang dilakukan oleh petugas tempat pelelangan ikan, dan kegiatan jual beli yang melibatkan pemilik ikan dan pembeli. Penyortiran dan pengepakan ikan hasil tangkapan yang telah dilelang selanjutnya disortir dan dipak untuk kemudian dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Kegiatan ini biasanya dilakukan di dalam ruangan gedung tempat pelelangan ikan. Pengolahan. Kegiatan pengolahan meliputi pendinginan atau pembekuan di dalam cold storage atau freezer, pengawetan dan cara pengeringan atau penggaraman, pemindangan, pengelangan, dan sebagainya. Pola penangkapan ikan. Dalam penangkapan ikan perlu diperhatikan usaha untuk mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan sejak dari penangkapan, penyimpanan dan pengangkutan sampai ke tangan konsumen. Kegiatan penanganan ikan meliputi penanganan ikan di laut. Penanganan ikan yang baik yaitu dengan menjaga agar ikan tetap segar setelah ditangkap. Untuk itu, ikan hasil tangkapan disimpan di dalam palka atau fish hold dan diawetkan dengan es. Dengan demikian ikan tersebut tetap dingin dan segar selama perjalanan di laut. Untuk itu, kapal penangkapan ikan yang akan berlayar juga harus dibekali dengan es yang cukup untuk menjaga. Penanganan ikan di pelabuhan. Dalam proses pembongkaran ikan dari kapal ke dermaga dan pengangkutan ke tempat pendaratan ikan, ditentukan penanganan yang baik agar mutu ikan tetap terjaga. Pada saat kapal merapat di dermaga, ikan dibongkar dari palka, dibersihkan dari kotoran dan es dengan menggunakan air bersih, lalu disortir dan disusun dalam keranjang sambil ditaburi es. Setelah itu, keranjang-keranjang yang berisi ikan tersebut diangkut ke tempat pendaratan ikan atau TPI dengan menggunakan kereta dorong. Ikan yang telah dilelang tersebut selanjutnya diangkut ke tempat penyimpanan atau pengolahan, langsung dipasarkan. Penanganan ikan dalam pengangkutan. Untuk penanganan ikan yang dijual dalam keadaan segar
agar mutunya tetap terjaga dengan baik selama pengangkutan. Perlu diperhatikan, apabila jarak pengangkutan cukup jauh, maka ikan-ikan tersebut harus diangkat dalam keadaan tetap dingin dengan cara menyimpannya dalam petida yang ditaburi dengan es. Sementara untuk jarak yang relatif dekat diangkut bersama-sama dengan keranjangnya dan ditaburi dengan es curai. Kondisi pasang surut di lokasi. Dermaga bongkar berjarak sependek mungkin dengan fasilitas darat, khususnya tempat pelelangan ikan, dengan tetap mempertimbangkan kedalaman perairan. Penempatan posisi dermaga dilakukan dengan mempertimbangkan arah serta kecepatan arus, arah dan kekuatan angin, kestabilan pantai, serta kemudahan gerak kapal. Ketinggian dermaga dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pasang surut, tinggi gelombang, dan tinggi dek kapal di atas muka air. Panjang dermaga disesuaikan dengan kebutuhan kapal yang akan berlabuh. Lebar dermaga disesuaikan dengan kemudahan gerak bongkar muat kapal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.